Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang melekat pada tubuh kita, yaitu lisan. Lisan adalah salah satu anggota tubuh kita yang dimana Allah telah melengkapi diri kita dengan lisan sebagai alat komunikasi. Ketika kita menyadari bahwasanya betapa besar nikmat Allah yang telah memberi kita lisan. Dengan adanya lisan, lidah, kita bisa berkomunikasi. Dengan adanya lisan, kita bisa membaca, berbicara, berkomunikasi, memanggil, dan seterusnya. Bagaimana kira-kira keadaan kita ketika manusia tidak dilengkapi dengan lisan? Maka tentu akan mendapatkan kesulitan yang begitu besar. Oleh karenanya, para pemirsa TV Takalar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan tidak bertulang, tetapi lisan mampu mematahkan tulang, baik tulang saudara-saudara kita, baik tulang yang ada pada diri kita. Oleh karenanya, mari kita senantiasa menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malikum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Ketika kita memperbaiki lisan kita, ketika kita berbicara dengan baik dan benar, maka Allah akan perbaiki segala amal-amal ibadah kita. Allah akan memperbaiki kita, bahkan mengampuni segala kesalahan kita, bahkan mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fauzan aziman, yaitu kemenangan yang besar. Oleh karenanya, ketika kita mampu menjaga lisan kita, maka insya Allah kita akan berhasil, kita akan menjadi orang yang baik dan benar. Tetapi kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, maka kita akan merugi, dan itu bisa membahayakan kita dan bisa membahayakan orang lain. Oleh karenanya, berkata dengan baik adalah merupakan indikator keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, faliyakul khaira, hendaklah dia berkata dengan baik, aw liyasmut, atau diam. Maka berkata dengan baik adalah prinsip, diam adalah merupakan juga prinsip. Kalaulah kita mampu berkata dengan baik dan benar, maka tentu itu lebih baik dan itu jauh lebih baik. Tetapi ketika kata-kata kita, apa yang keluar dari lisan kita adalah membawa mudarat, tidak baik, maka tentu diam jauh lebih baik. Oleh karenanya, dengan lisan kita, maka kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan. Dan dengan lisan kita, maka kita akan merugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanu," apabila kalian sedang berpuasa, yaumus sha'imi, maka ketika kalian berpuasa, fala yarfas,
janganlah kalian berkata kata kotor. Janganlah kalian berkata kata rapas. Janganlah kalian berkata kata porno. Ketika kita sedang berpuasa kemudian kita berkata kata rapas atau porno berkaitan dengan hal-hal seperti itu, maka bisa membatalkan nilai pahala puasa kita. Kemudian wala yaskhab, hendaklah kita jangan berkata keji bagi kita, baik sedang berpuasa ataupun tidak. Hendaklah kita jangan berbicara dengan keji, mencelah, karena itu adalah perkataan-perkataan yang buruk yang bisa merugikan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an di surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazatin. Celakalah orang-orang yang mengumpat. Siapa itu yang mengumpat? Yaitu orang-orang yang berkata keji, mencelah kepada saudara-saudaranya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya mengumpat itu adalah mencaci atau memaki atau berkata keji. Kata Ibnu Anas bahwasanya al-humazah adalah orang-orang menjatuhkan dan mencelah orang lain di hadapannya. Artinya dia mencelah orang lain, berkata keji kepada orang lain di hadapannya. Kemudian lumazah adalah orang-orang yang mencelah, memaki, kemudian berkata-kata keji di belakang saudaranya. Maka baik al-humazah, lumazah itu adalah kecelakaan bagi orang-orang yang senantiasa melakukannya. Dalam surah Al-Qalam yaitu hammazin binamin, hammazin masya'in binamin, yaitu orang-orang yang kesanah kemari menyebarkan berita-berita khos, yang menyebarkan berita-berita fitnah, maka itu adalah orang-orang yang tidak boleh kita ikuti. Di zaman sekarang ini, di zaman digital, di zaman begitu media, begitu transparan, apa yang kita katakan maka akan didengar oleh orang banyak. Maka hati-hatilah dalam menjaga lisan kita, karena dengan lisan kita insya Allah kita bisa selamat, dan karena lisan kita bisa merugi. Oleh karenanya sekali lagi para pemirsa TV Takalar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini marilah kita berpuasa. Bukan hanya mempuasakan diri kita tidak makan dan tidak minum, tapi kita juga mempuasakan lisan kita untuk senantiasa bertutur berkata dengan perkataan yang baik-baik. Sehingga perkataan kita, apa yang kita ucapkan adalah cerminan bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman, sehingga perkataan dan ucapan kita mampu dan bisa memberikan maslahat kepada orang lain, dan tentunya bisa menjadi maslahat untuk diri kita. Mungkin barangkali demikianlah ceramah singkat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu dan bisa menjaga lisan kita sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Karena lisan insya Allah pintu rahmat Allah akan terbuka bagi kita, tetapi dengan lisan kita bisa saja akan membenamkan kita ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berkata satu perkataan, dengan itu dia dibenamkan ke dalam neraka sejauh masyrik dan maghrib. Oleh karenanya mari kita sama-sama menjaga lisan kita. Demikian barangkali, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.